Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulut boleh nyemil, tapi suara jangan keluar. Bisa? Bisa. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemilannya udah ketahuan ya, baru suaranya kedengaran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-maqsidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang sama kita muliakan hadratul mukarram, para asatid wa asatidah, asatid yang berkumpul dalam jajaran DKM Masjid kita tercinta Baitus Salam, Ustadz Ibnu dan kawan-kawan. Kemudian asatid yang kumpul dalam jajaran panitia penyelenggaraan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dipimpin oleh ketua panitia yang Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, Akhinal Kiram Ustaz Tito dan kawan-kawan. Kemudian juga Sahibul Wilayah, Ketua RT 02 RW 09 Perumahan Gria Hegar Asri. Tadi Ustadz lihat sekilas takut lihat Pak RT-nya, karena Pak RT-nya mirip guru Al-Fakir yang mengajarkan tafsir Al-Quran, Ustadz Bakhtiar Nasir. Kaget sekilas, Ustadz Bakhtiar ada di sini, masya Allah. Pak Didi luar biasa ya, masya Allah. Kemudian semua hadirin, para hujaj, para sepuh, bunda, teteh, adik-adikku, anak-anakku sekalian sayang, dan semua para calon bidadari surga. Bu, masih hidup? Jadi format yang bagus panitia. Biasanya konsumsi itu keluar di awal. Jadi saat Ustadz naik, ngantuk semua habis soalnya. Ini bagus banget. Subhanallah. Setelah kita baca maulid, jelang Ustadz tausiah, konsumsi keluar, cengar lagi. Tapi nggak tahu kalau konsumsi habis lagi. Siap ngaji, siap? Semua sehat? Setelah 1 pekan lebih, langit terus muram. Dari sore tadi sampai malam hari ini, alhamdulillah, langit menunjukkan wajahnya yang cerah. Dan ini Allah hadiahkan untuk umat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini hendak beramal saleh,
Dan ini melekatkan kebahagiaan untuk kita semua. Senang apa enggak, Bu? Senang gara-gara Rajaban apa gara-gara enggak banjir? Dua-duanya, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ahli maksiat juga senang malam ini, ya. Coba tengok. Tadi Ustaz jalan, kata pengawal Ustaz, bagaikan laron yang keluar. Yang tadinya direndam banjir, semua berduyun-duyun. Pasar kembali ramai, mall kembali ramai. Tapi alhamdulillah di RT 02, RW 09, Haidar Asri memperingati Rajab pun ramai-ramai. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat seiring salam semoga tercurah limpah tak pernah putus dari kerinduan kita kepada manusia mulia, Nabi agung, Nabi tercinta, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat. Dan kita berdoa semoga kita dan keluarga kita diakui menjadi umat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW, yang kelak kesetiaan kita dibalas. Allah izinkan kita mendapatkan syafaatul uzma. Kita akan bergandengan sama-sama di bawah panji bendera agung, bendera Nabi Muhammad SAW, berbondong-bondong bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Baitus Salam RT 02 Haidar Asri rahimakumullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang agung, yang digerakkan oleh Zat yang Maha Agung untuk manusia yang agung. Maka pantas kalau diperingati tak kenal waktu. Walau bulannya yang terjadi sudah terlewat, tapi subhanallah, di berbagai daerah, di pondok-pondok pesantren, di masjid-masjid, di tempat guru-guru mulia kita, peringatan Isra wal Mi'raj masih terus diselenggarakan. Ini membuktikan bahwa kita umat Nabi Muhammad SAW senang membicarakan keagungan yang terjadi atas manusia agung, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bicarakan terus. Jangan pernah putus. Kenapa? Satu, ternyata kata Imam Ibnu Katsir, dari 150 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat terbesar kedua adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran, dengan Al-Quran turun ke muka bumi, maka manusia dan jin bisa mengenal hak batil, benar salah, selamat dan celaka. Maka Al-Quran menjadi mukjizat nomor satu terbesar. Kemudian kenapa Isra wal Mi'raj menjadi mukjizat terbesar kedua? Karena dengan Isra wal Mi'raj, buahnya manusia bisa dialog langsung dengan Allah, bisa mi'raj birruh dengan Allah. Dulu sebelum Rasulullah Isra wal Mi'raj, itu kalau ada manusia pingin punya hajat, punya cita-cita, harapan dan doa, itu mereka mencari Nabi dan Rasul. Begitu ketemu, dia bilang, wahai Nabi, doakan kami pingin begini, pingin begitu. Tapi subhanallah, begitu Isra wal Mi'raj dan turun perintah sholat, semenjak itu manusia boleh munajat langsung kepada Allah, dan tidak ada munajat yang paling hebat kecuali dengan sholat. Masya Allah. Ibu kalau minta langsung apa melalui perantara? Langsung apa perantara? Boleh wasilah. Tadi wasilah banyak dipimpin oleh Ustaz, ya. Ada wasilah yang syar'i, ada wasilah yang syirik. Awas hati-hati. Mana wasilah yang syirik? Datang ke Mbah Bejo. Oh, itu wasilah syirik itu.
Ya. Tapi kalau minta doa dari orang saleh, lewat al-asmaul husna, lewat zikir, lewat Al-Quran, maka tawassul itu dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Baik, kita kisahkan dulu Isra wal Mi'raj sedikit saja, karena yakin Ustadz semuanya sudah pada hafal, ya. Sudah pada hafal ya, secara garis besar. Ustadz ingetin lagi dikit. Kita bahas nanti di esensinya saja. Karena ada yang paling penting dari isinya Isra wal Mi'raj. Baik, peristiwa besar Isra wal Mi'raj ini terjadi tepatnya adalah di 10 tahun kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Tepatnya di tahun 619 Masehi, yang mana tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah ditinggalkan oleh dua manusia yang selama ini paling berjasa dalam hidupnya, istrinya tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha dan pamannya tercinta. Dua-duanya wafat di tahun itu. Rasulullah galau sebagai manusia biasa. Rasulullah sedih dan Allah tidak membiarkan kekasihnya sedih, maka Allah hibur, dan hiburannya gak tanggung-tanggung. Di Isra wal Mi'raj kan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini Allah abadikan dalam surat Al-Isra yang tadi telah dibaca oleh berbagai qori kita, oleh Ustaz Tito juga dibaca. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah bersumpah, Maha suci Allah. Kenapa nih? Iklan, hilang eho. Enak pakai eho apa enggak? Bu? Enak pakai eho ya? Jangan karaoke aja pakai eho. Eho ini dikit aja. Allah bersumpah, Subhana, Maha suci Allah. Di dalam Al-Quran kalau diawali dengan kalimat Subhana, Maha suci Allah, maka kalimat setelah Subhanallah pasti mengkisahkan peristiwa yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk kecuali oleh Allah. Asra bi abdihi, Allah yang memperjalankan baginda Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah dijalankan dari masjidil haram sampai masjidil aqsa. Berapa jam? Udah berapa jam? Hah? Berapa lama? Sedikit dari waktu malam. Subhanallah. Dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau waktu normal, Pak, naik onta itu 2 bulan perjalanan. Masya Allah. Kuda cepat 1 bulan perjalanan. Tapi Rasulullah berjalan cepat sekali. Sedikit saja dari waktu malam. Sudah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah dapat gelar baru, Imamul Anbiya wal Mursalin. Salat tahajud 2 rakaat, menjadi imam. Ruh 124.000 dari Nabi dan Rasul dikumpulkan. Lalu kemudian Mi'raj, terbang, naik burak, dikawal oleh malaikat Jibril. Coba kebayang nggak? Kata para ulama, langit 1 dengan langit 2 itu jauhnya kalau pakai pesawat supersonik itu 500 tahun perjalanan. Langit 1 sama langit 2. Ini sampai tembus ke langit 7. Kok begitu hebat? Yang pertama, karena memang itu adalah maunya Allah. Kalau maunya Allah semuanya mudah, maka Allah berikan kendaraan yang paling cepat, buraq, kendaraan atau binatang dari Jannatul Ma'wa yang maknanya adalah barkun, cahaya kilat. Bapak-bapak tahu nggak kecepatan cahaya? Di akhir zaman ini udah dihitung, Pak, kecepatan cahaya. Para sains itu menghitung kecepatan cahaya 300